Selamat siang, kembali berjumpa dengan Forum Sawo yang bermadhab Semolo Waru. Kali ini ada beberapa teman komunitas yang sudah hadir. Ada yang bawa buah-buahan, ada yang masih repot dengan gadgetnya. Asep masih main game. Aku enggak makan bengkoang. Oke, hanya ada AQ yang tidak ngapa-ngapain. Hari ini bertepatan dengan Hari Buruh. Nah, sebenarnya sejak awal tadi saya tidak ingin mengungkit atau mengungkap Hari Buruh ini karena kita semua tahu bahwa saya adalah owner majikan, bukan buruh. Jadi ya agak berat mengucapkan selamat ini pada Hari Buruh ini. Tapi dalam rangka toleransi, tepo seliro dan seterusnya, maka kita tetap akan mengucapkan Hari Buruh, tetapi dengan gaya ngevlog. Oke, vlog kita adalah Hari Buruh temanya. Sebelum kita mulai tentang sisik mulai Hari Buruh ini, terlebih dahulu siapa nih yang mau mengurunkan rembuk tentang sejarah Hari Buruh ini, awalnya dari mana, tahun berapa, lalu buruh siapa saja yang terlibat di sana, kok tiba-tiba menjadi mendunia. Nah, ini monggo silakan, ada yang mau urun rembuk atau dari Mail masih makan ini apa nanas. Dari ini dulu Asep aja. Aku gak ngerti apa-apa Hari Buruh, aku gak belajar. Saya gak tahu. Pacar. Atau Pak Didi atau Pak. Yang saya tahu sih Hari Buruh ini mulai ada abad ini 18 tahun 1800. Nah, kalau tidak keliru ini bermula dari Amerika Serikat. Anehnya, jadi bukan dari Eropa Hari Buruh ini. Padahal sebelum itu, jauh sebelumnya, berabad-abad, Eropa ini sudah dialektika buruh ini sudah tidak karu-karuan, sehingga sampai melahirkan kelompok sayap kiri segala macam. Kelompok sayap kiri atau apa istilahnya itu, kaum Jakobin. Nah, mengapa disebut kiri kaum Jakobin itu ya? Itu kan sebenarnya kombinasi antara orang-orang miskin ketemu dengan buruh, lalu karena revolusi Prancis berhasil, akhirnya duduk di parlemen, tempat duduknya di sayap sebelah kiri, sehingga sejak itu kaum Jakobin ini seringkali disebut sebagai kaum kiri karena letak duduknya di sebelah kiri. Nah, tapi untuk Hari Buruh justru tidak lahir dari Eropa, tapi malah dari Amerika Serikat. Nah, ini kenyataan sejarah yang tidak bisa kita pungkiri. Saya hanya ingin mengusut lebih lanjut bagaimana event atau momen Hari Buruh yang lahir dari Amerika tahun 1800-an itu kok bisa diekspor ke seluruh dunia, sehingga hari ini seluruh dunia tiba-tiba bersepakat bahwa Hari Buruh ini harus diperingati bareng-bareng, atau yang lebih kita kenal sebagai May Day. Dalam rangka itu saya ingin ke yang lain ini ya. Lah mengganggu ono nanas boleh gak konsen kabar arek. Saya ya ke Pak Lukman dulu aja lah, biar yang lain makan. Pak El tahu sejarah ini May Day? Enggak tahu. Atau mungkin bisa ceritakan sejarah gerakan ISDP, Pak? Iya, ISDP Semarang, monggo. Pak Didi, Pak. Lagi aku kabeh. Iya, sekalian kuliah, Pak. Oh, enggak. Oke. Iya, mulai snavel kayak terus. Apa ya? Kalau saya sejarahnya kurang begitu runtut dalam memahaminya. Tapi yang saya tahu sejarah gerakan buruh sebelum pra kemerdekaan itu kira-kira cukup tersorot dengan cukup baik dalam diktat-diktat sejarah kita, sehingga pada saat penjajahan kolonial pada waktu itu banyak sekali
kebijakan dari para kolonial yang mengharuskan sistem perbudakan atau slavery, di mana rakyat pribumi pada waktu itu dipaksa untuk bekerja dengan sangat keras, yang tidak relevan dengan pendapatan atau kebutuhan mendasar hajat hidupnya ya. Jadi ketika rakyat ini disuruh untuk bekerja full, baik jiwa dan raganya, tapi tidak memperoleh penghidupan atau pendapatan hajat hidup dengan layak. Nah, inilah yang menjadi sebuah titik tolak adanya resistensi terhadap gerakan-gerakan perbudakan ya. Sehingga yang dulu itu disebut sebagai sistem kultur stelsel pada waktu zaman kolonial ini juga menjadi bagian dari sejarah bangsa kita pada waktu itu. Nah, kemudian yang perlu disoroti adalah bagaimana resistensi kaum buruh baik menjelang kemerdekaan maupun setelah pasca proklamasi hingga sampai saat ini. Nah, kalau kita lihat bapak-bapak perintis dan pendiri bangsa kita seperti Tan Malaka, Semaun, terus Suryo Pranoto, itu mereka adalah orang-orang yang menjadi pelaku terhadap perjuangan buruh bangsa Indonesia ya. Nah, untuk sejarahnya, nah ini mungkin Pak Didin dulu pernah membaca atau setidaknya barangkali mendapatkan percikan-percikan yang langsung menusuk-nusuk jiwa dan hatinya, sehingga terpanggil untuk, karena Pak Didin ini juga seorang mantan aktivis, pasti sangat kental terhadap gerakan-gerakan perjuangan khususnya kaum-kaum yang mungkin bisa dibilang tertindas atau diperlakukan kurang fair seperti yang dialami oleh kaum buruh. Nah, mungkin kalau sejarah secara runtut barangkali kita bisa mulai ke Pak Didin. Iya, jadi begini, tadi sudah dicuplai secara asal-usul dari Amerika, lalu kemudian pembangkangan dan pemogokan buruh yang kita tahu dimulai dari Semarang itu ya, buruh-buruh kereta api. Di sana ada ISDV, ada Snivel dan seterusnya. Itu saya ingin ke arah sini, bahwa sejak Belanda itu mengintegrasikan perekonomian kolonialnya yang ada di India Timur atau yang dikenal dengan Indise ini, mengintegrasikan ekonomi ke arah ekonomi internasional. Maka sejak itu seolah-olah Belanda ini punya target bahwa ekspor hasil-hasil produksi Indonesia ini harus betul-betul mampu menguasai pasaran internasional. Nah, problemnya adalah bagaimana mungkin ekspor itu bisa digenjot kalau tidak ada sebuah kebijakan yang mengarah pada, bukan hanya pada sumber daya alam, tetapi sekaligus juga pemanfaatan sumber daya manusia. Jadi ada eksploitasi dua lini, yaitu lini alam dan lini manusianya. Nah, kalau Rodi itu kaitannya kan dengan rel kereta api yang zaman Dendels itu, tapi ini yang lain, ini yang lebih ke tanam paksa, Pak, bahwa sejak tanam paksa itu dilonceng sebagai sebuah kebijakan, maka perekonomian Belanda yang tadinya adalah compang-camping itu berhasil surplus, bahkan berhasil menguasai pasaran internasional. Nah, ini sebenarnya sebuah kebijakan yang kalau menurut J.H. Buke apa Buk itu bacanya, itu dikenal sebagai konsep ekonomi dualisme ekonomi. Jadi di satu sisi warga Nusantara yang dieksploiter tenaganya ini orientasinya masih ekonomi yang sangat lokal, hanya ke Nusantara, ke daerah masing-masing. Di sisi yang lain, Belanda
mengarahkan ekonominya itu lebih berorientasi pada ekspor atau pasaran internasional, sehingga ada semacam persinggungan di sana antara ekonomi lokal dengan ekonomi internasional dalam waktu yang bersamaan. Inilah yang kemudian oleh J. Habuk diteliti lalu melahirkan sebuah buku Dualisme Ekonomi Indonesia, belum ada Indonesia, Dualisme Ekonomi Nusantara saat itu. Nah, tapi ada dampak setelah itu. Dampaknya adalah Belanda memang menjadi kaya raya, surplus dan seterusnya. Dampaknya lebih ke dalam, yakni kepada rakyat Nusantara saat itu, di mana sudah kondisinya terjajah, ekonominya terjepit, makin compang-camping, dan akhirnya kemelaratan berada di mana-mana. Nah, kemelaratan semacam ini tentu berimbas pada tingkat konsumsi yang juga rendah. Tingkat konsumsi yang rendah akan berefek pada kesehatan. Kesehatan otomatis akan berpengaruh pada produktivitas daripada SDM yang ada di Indonesia saat ini. Nah, ini sebenarnya ada dilema di sana, sehingga akhirnya parlemen Belanda atau Volksraad itu mendorong Belanda untuk mereview kembali kebijakan tanam paksanya, karena melahirkan kemelaratan di mana-mana, tetapi di pihak Belanda sendiri ada surplus. Nah, cuman surplus ini harus dibayar dengan ongkos yang mahal, yakni kemelaratan di seluruh Indonesia, yang kalau dibiarkan ujungnya nanti adalah pada turunnya produktivitas Hindia Belanda. Kalau produktivitasnya turun, nanti akan kalah di pasar internasional karena tidak ada produksi yang bisa diandalkan untuk ekspor. Nah, sejak itu akhirnya Volksraad mendorong Belanda untuk mereview kebijakannya. Lalu lahirlah yang namanya adalah politik etis. Politik etis di mana di sana ada semacam Belanda merasa punya utang budi pada Indonesia, kemudian membuat 3 kebijakan, yakni kebijakan tentang irigasi, transmigrasi, edukasi. Kelihatannya kebijakan ini juga mulia, tapi ternyata nampaknya ujungnya adalah pada perburuan, pada tenaga kerja lagi nih. Misalnya politik edukasi. Ternyata edukasi ini niatnya bukan semata-mata supaya penduduk Nusantara saat itu menjadi penduduk yang cerdas, yang berdaya, yang menjadi manusia mumpuni, tidak. Tetapi ada hidden agenda. Agenda tersembunyinya adalah kalau penduduk Nusantara, khususnya level menengah ke atas atau para priai pangreh projo itu menjadi kaum intelektual terdidik, maka ini nanti akan menjadi SDM terampil yang bisa dimanfaatkan kembali oleh Belanda untuk membantu di dalam menjalankan roda pemerintahan di Hindia Belanda. Jadi dijadikan kuli lagi nih, mereka dididik begitu pintar lalu dijadikan buruh, baik sebagai juru tulis, juru administrasi, amtena dan seterusnya. Nah, kemudian politik transmigrasi pun sama. Kebijakan transmigrasi ini ujungnya juga tetap di perburuan, di perkulian. Jadi karena dirasa penduduk Jawa, Madura, Bali ini padat, lalu ada pemindahan manusia dari tempat yang saya sebutkan tadi ke arah pulau-pulau yang lain. Ada yang ke Suriname, ada yang ke Sumatera. Yang paling awal Sumatera, saya lupa nama daerahnya apa itu di Sumatera, Lampung kalau tidak keliru, Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya. Nampaknya ini tidak semata-mata untuk mengurai pemadatan penduduk di Jawa saja, tapi ada hidden agenda yang lain, yakni karena perkebunan di kawasan luar Jawa itu membutuhkan buruh-buruh yang bisa dimanfaatkan tenaganya dalam rangka memenuhi kebutuhan ekspor, maka ini bersembunyi di balik kebijakan transmigrasi, sehingga dengan transmigrasi akan ada tenaga tambahan yang tadinya dirasa kurang kalau hanya mengandalkan penduduk lokal di perkebunan itu. Begitu memperoleh tambahan lewat
kebijakan transmigrasi, maka perkebunan itu tidak lagi mengalami kesulitan di dalam masalah buruh, kuli atau tenaga kerja. Dengan begitu maka produktivitas perkebunan di luar Jawa bisa ditingkatkan sedemikian rupa sehingga nanti ujungnya adalah tentu pada pasar internasional. Pun juga irigasi juga sama, arahnya pada produktivitas sawah, kebun dan seterusnya. Nah, kemudian ini kebijakan semacam ini kita anggap itu sudah terjadi sejarah ya. Lalu kemudian mengapa saya lompat saja? Orde lama sebenarnya juga ada ini, tetapi saya lompat saja ke orde baru yang dikenal dengan istilah hubungan industrialis Pancasila. Tapi sebelum kita ungkit nih hubungan industrialis Pancasila, barangkali ada ini apa komentar-komentar yang lain dulu sebelum kita mengarah ke situ. Silakan. Jar, langsung mari moco kok. Oh, kamu coba. Karo aku. Oke, sebagai generasi anak muda, kira-kira apa yang selain cuman hari libur, apa yang bisa direfleksikan dari May Day, hari buruh? Mungkin ada sedikit yang atau banyak juga nggak apa-apa yang bisa diceritakan, Mas Fajar barangkali. Jar. Ya, saya juga nggak seberapa paham tentang apa itu May Day dan kenapa kok May Day diperingati dan di Indonesia pun juga menjadi hari libur ya. Saya nggak paham caranya. Cuman kalau kita bahas secara universal tentang hari buruh, kan saya juga bekerja kan ya, saya juga bekerja. Nah di sini nih yang maksudnya saya masih juga harus bertanya gitu loh pada mungkin yang lebih paham sebenarnya tujuan dari adanya hari buruh ini yang spesifik itu seperti apa gitu loh. Apakah hanya untuk pertentangan buruh terhadap majikannya atau terhadap pabrik dan sebagainya atau bagaimana gitu. Karena kita tahu bahasanya seorang pekerja pun juga harus mempunyai hak yang sama itu terhadap pekerja-pekerja yang lain atau pekerjaannya sendiri itu mendapatkan hak dan kewajiban yang didapatkan gitu loh. Tapi yang saya lihat khususnya di Indonesia, buruh-buruh itu khususnya di buruh-buruh pabrik itu tidak mendapatkan hak yang sama gitu loh. Maksudnya itu mungkin dari segi gaji, kemudian juga waktu dan sebagainya. Yang paling utama sih masalah waktu. Saya pengalaman punya teman itu kerja di pabrik, dia bahkan tidak mempunyai hari waktu libur, bahkan tanggal merah pun itu masih bekerja gitu. Nah, saya juga pun sulit untuk membedakan atau nggak tahu yang benar yang mana antara buruh dan karyawan itu apakah sama atau beda gitu. Kalau saya kan ya anggap saja karyawan gitu, tapi kalau buruh itu kasarannya kok apa ya, suatu pekerjaan yang paling rendah gitu kalau menurut saya nggak tahu juga buruh itu apakah sama sih dengan karyawan atau profesi apa pekerja biasa gitu. Seperti kayak hanya petani gitu loh. Petani pun juga punya namanya buruh tani. Itu malah di bawahnya petani. Padahal petani itu mungkin paling rendah gitu loh. Tapi ada buruh tani gitu loh. Dan saya juga nggak tahu kenapa kok sampai bisa disebut hari buruh kok nggak hari pekerja gitu loh. Apakah ini kedua kata ini sama atau berbeda gitu? Karena saya belum berapa paham tentang hari buruh itu seperti apa. Intinya saya sebagai seorang pekerja, tapi saya buruh, tapi saya karyawan, saya menginginkan hak yang sama untuk jadi seorang pekerja. Karena kita tahu kita bukan majikan, kita bukan pemilik perusahaan, kita juga harus mematuhi peraturan perusahaan. Tapi sebisa mungkin perusahaan juga harus memahami para pekerjanya. Karena itu adalah sebuah tuntutan seorang majikan untuk memfasilitasi seorang pekerja. Ketika pekerjanya itu membutuhkan
membutuhkan hak atau kebutuhan yang harus dijalankan oleh pemilik perusahaan itu. Nah, saya pun juga mengalaminya, walaupun saya bukan buruh atau nggak tahu sih. Seringkali saya mendapatkan tidak mendapatkan hak saya gitu ketika saya menjadi pekerja. Khususnya di Indonesia ini kan gak saya bilang ngomongin tentang gaji ini kan juga penting gitu loh bagi seorang pekerja gitu loh. Banyak perusahaan-perusahaan multi level atau perusahaan yang besar itu menggaji karyawannya itu rendah gitu loh, dan tidak sesuai dengan pekerjaannya. Harusnya kan ketika ngomong sudah perusahaan besar otomatis harus mendapatkan yang sesuai gitu loh. Sayangnya di Indonesia UMR ini masih rendah pendapatannya, khususnya di Jawa Timur. Bahkan di desa saya sendiri, di kabupaten saya sendiri itu jauh dibandingkan kota-kota besar di Jawa Timur seperti Surabaya dan sebagainya. Apakah ini juga ketimpangan gitu loh ketika melihat UMR di daerah-daerah terpencil itu tidak sebanding seperti itu. Nah, mungkin saya nggak paham sih, itu saja sih keluhan-keluhan dan pertanyaan-pertanyaan saya gitu loh ya. Saya nggak bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas, malah saya malah mau tanya gitu tentang tadi. Oke, mungkin ke Mail sebagai seorang aktivis organisasi, gimana? Kalau saya sebagai pekerja saja, karena saya juga pekerja. Ya. Majikan. Karena saya belum jadi majikan. Besok kalau saya udah jadi majikan, ntar saya akan bicara kayak Pak Didin. Oke. Kalau saya sekarang jadi buruh, bicaranya kayak Fajar. Terus saya bertanya, terus saya ngeluh bahwasanya tidak ada keadilan dan seterusnya. Jadi menurut tak rasa memang kalau peringatan May Day seperti ini saya rasa hanya sebuah euforia masa lalu. Jadi peringatan euforia masa lalu. Jadi kalau pelaksanaan atau realita di dalam dunia kerja, saya rasa ya yang diungkapkan Mas Fajar memang itulah realitanya, bahwasanya keadilan dan seterusnya itu memang belum didapatkan oleh buruh. Apalagi buruh-buruh yang tadi Mas Fajar bilang PT besar aja seperti itu, apalagi PT kecil atau CV dan seterusnya itu. Jadi saya rasa cita-cita buruh atau semangat buruh pada waktu itu saya rasa belum, atau cita-cita waktu itu belum terrealisasi sampai hari ini. Buruh tetaplah akan menjadi jongos dan tidak akan pernah mendapatkan keadilan dan seterusnya. Saya rasa sih itu, meskipun embel-embelnya UMR dan lain sebagainya, tapi padha wae prosoku kesejahteraan gak pernah didapatkan oleh buruh, karena dia masih harus dipaksa untuk mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh majikan. Negara pun tak rasa kalau memang sebagai pelindung daripada buruh, saya rasa nggak betul-betul benar-benar bisa melindungi buruh, karena aturan-aturan yang dibuat oleh perusahaan itu adalah aturan-aturan yang dikehendaki oleh atau pemilik perusahaan tersebut. Jadi saya rasa negara pun sulit untuk membantu buruh. Jadi kalau memang cita-cita buruh untuk mendapatkan kesejahteraan, keadilan dan seterusnya, ya saya rasa ya harus, kalau hanya euforia seperti ini, kegiatan mogok kerjanya dilakukan atau di hari buruh saja, saya rasa tidak akan pernah tercapai cita-cita itu. Jadi kalau mogok kerja ya selamanya mogok kerja semua, saya rasa roda perekonomian akan mandek dan saya rasa akan keadilan akan datang karena sama-sama melarat akhirnya. Saya rasa sih itu. Oke, saya pikir ini sudah cukup mewakili spirit May Day ya.
dari statement-statement dari Mas Fajar dan Mas Mail juga saya kira cukup mewakili semangatnya dari suara hati orang-orang yang merasa menjadi buruh ataupun karyawan ya, ataupun pengistilahan antara yang bias itu antara karyawan dan buruh. Saya pikir ini menjadi satu istilah yang barangkali bisa menaikkan atau menurunkan derajat profesi dari masing-masing itu tadi, profesi masing-masing ya. Sehingga perlu untuk mengudar lagi sebenarnya pengistilahan antara buruh dan pekerja ini menjadi satu istilah yang barangkali juga bisa membesarkan hati, tapi juga bisa memelorotkan nih, memungkerkan hati kita, hati profesi para kawan-kawan yang merasa berposisi sebagai bawahan ya. Tapi ini ya, kalau kita melihat bagaimana kalaupun seorang buruh itu dianggap sebagai sebuah potensi atau sebuah bahan materi yang senantiasa selalu dihisap oleh lintah ya. Kalau kita melihat bagaimana negara-negara asing juga banyak sekali afiliasi dan aliansi kaum buruhnya ya, seperti di Jerman, di Prancis, bahkan dulu awal sejarahnya May Day pun di Amerika juga isu terhadap para pekerja dan gerakan buruh ini menjadi isu yang menguasai ya, menguasai kehidupan atau dinamika politik sejarah bangsa masing-masing. Nah, kalau kita lihat bagaimana Lincoln dulu ya memperjuangkan hak kaum buruh juga secara demokratis, beliau barangkali disinematografikan sebagai sosok yang melawan para penghisap kaum pekerja, para tukang kayu, carpenter, sehingga dialah yang akhirnya kemudian memasuki sistem dan memperjuangkan hak kaum pekerja ini. Nah, lalu saya ingin melihat perbedaan atau komparasinya misalkan di negara-negara yang cenderung justru didominasi oleh semangat sayap kirinya, seperti yang diceritakan sejarah mengapa disebut kiri dan kanan itu adalah sebenarnya adalah posisi duduk atau posisi di mana para ideolog yang duduk di sayap kiri itu kebetulan berada di sebelah kiri seorang raja, dan orang yang duduk di sebelah kanan itu adalah orang yang seorang politikus yang kebetulan berada di sebelah kanan. Nah, ini kemudian mewakili semangat kapitalisme dan sosialisme. Lalu kemudian misalnya bagaimana negara yang justru dominan oleh kaum kirinya, sayap kiri, misalnya semangat afiliasi kaum buruh dan kaum proletar yang ada di Prancis misalnya, seperti yang dikatakan Rancière itu dia justru pada pidato seorang pemimpin atau penguasa pada waktu itu justru mengharapkan setiap warga negaranya untuk senantiasa bekerja, itu tidak lagi memperjuangkan posisi atau memperjuangkan sebenarnya mereka berada di wilayah jongos atau di wilayah tuan ya, di wilayah buruh atau di wilayah tuan, tapi justru bekerjalah sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing, sehingga terbentuklah sebuah sistem yang profesional, yang kalau dalam birokrasi itu sesuai dengan keahlian masing-masing. Sehingga kalau misalkan di Prancis ya, isu yang menarik kemudian kemarin ada seorang kandidat politikus yang Marine Le Pen itu yang sangat fasis, dia sangat fobia terhadap gerakan-gerakan seperti Islam, terus gerakan-gerakan demokrat dan gerakan-gerakan yang tidak berbau kiri gitu. Mereka justru ditentang oleh afiliasi yang ada di Prancis. Nah, berbeda dengan Indonesia, justru para kaum moderat atau kaum demokrat yang berkuasa itu kadang-kadang justru sangat alergi dengan pergerakan kaum
buruh atau pergerakan-pergerakan yang berada di grassroots atau di bawah tanah itu dituduh sebagai gerakan-gerakan yang berbahaya bagi kestabilan negara gitu. Nah ini barangkali dalam sudut pandang ini ya kemahasiswaan, atau mungkin kita kembali ke di era Orde Baru. Tadi Pak Didin juga sudah mulai ingin menceritakan bagaimana industrialisasi yang berbasiskan pada semangat Pancasila ini menjadi satu isu di era Orde Baru, sehingga gerakan-gerakan yang barangkali tidak sesuai dengan semangat pembangunanisme ini menjadi gerakan-gerakan yang harus segera disintaskan ya. Jadi negara ini berlaku sebagai seorang penyintas gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan semangat Pancasila. Nah, monggo Pak Didin. Iya. Jadi hubungan industrialis Pancasila ini digagas oleh Orde Baru dalam rangka untuk mengejar ketertinggalan ekonomi Indonesia setelah ditinggalkan oleh rejim Orde Lama dalam kondisi yang melemah ya. Kita tahu semua bahwa jimat Orde Baru dalam rangka mendongkrak ekonomi Indonesia itu dibasiskan pada 3 hal yang seringkali dikenal sebagai trilogi pembangunan. Jadi ada 3 hal di sana, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, lalu pemerataan hasil-hasil pembangunan, dan stabilitas nasional yang mantap. Cuman trilogi semacam ini tidak akan jalan atau sulit berjalan kalau urutannya semacam itu. Jadi harus dibolak-balik, kayak tulinan dadu kayak Pak, dibolak-balik. Kita tahu bahwa banyak berseliweran gagasan, banyak ideologi, banyak aliran-aliran yang saat itu masih sulit untuk dibuat stabil. Maka trilogi pembangunan urutan nomor pertama haruslah stabilitas ekonomi, stabilitas nasional yang mantap. Maka kemudian ada gerakan untuk menstabilkan negara. Ya, partai politik yang awalnya jumlahnya seperti jamur di musim hujan, lalu diringkas menjadi cukup 3 saja. 2. Diringkas menjadi 2. Istilahnya fusi. Hanya ada Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia yang segi 5 itu Pak, bukan yang moncong loh ya. PDI yang tanpa P yang segi 5. Lalu ada satu kekuatan yang dia enggan disebut sebagai partai politik, yang digagas oleh Sekber, Sekretariat Bersama Golongan Karya. lalu nanti menjadi Golkar, Golongan Karya. Dan kita tahu isinya Golkar itu ya keluarga tentara-tentara kae, terus ada birokrasi, terus ada Golkar itu sendiri, atau dikenal dengan istilah jalur ABG, ABRI, birokrasi, dan Golkar. Ini menjadi mesin politik sehingga akhirnya dalam pemilu ke pemilu seterusnya itu menang terus Golkar, dan 2 parpol ini kalah telak, Selalu kalah. tidak tahu mengalah apa kalah. Wong biasa Indonesia iki yo nek rada sungkan akhirnya ngalah. Timbure. Nah, dengan hanya 2 parpol ditambah 1 Golkar ini, akhirnya iklim politik relatif lebih stabil. Nah, iki kok isih ana wong kakek cangkem, tapi cangkeme media. Nah, ini juga perlu dibekap iki cangkeme media. Lalu muncullah yang disebut dengan surat izin terbit, surat izin surat izin usaha penerbitan pers. Nah, ini alat sakti yang dipakai untuk memberangus media-media massa supaya tidak banyak kritik gitu. Lalu dari kampus kok masih banyak orang bersuara, berceloteh gitu. Ini juga harus dibekap ini mulutnya kampus ini. Maka lahirlah NKK-BKK, Normalisasi Kehidupan Kampus. BKK itu Badan Koordinasi Kemahasiswaan.
cikal bakal lahirnya SMPT dan seterusnya yang hari ini menjadi BEMU itu Pak. Jadi BEMU ini sakjane ya rada merinding saya. Iki reformasi biyen kita gerus itu supaya kita habisin. Sudah habis, mari reformasi kok urip meneh. Aku bingung caca iki piye sakjane. Tapi ora apa-apa lah, ora harus jarah, ben karepe ya. Nah, lalu relatif kampus stabil Pak. Relatif kampus stabil, politik stabil, media massa stabil. Nah terus kok masih ada ormas-ormas yang kaken pola, ini distabilke pisan. Lalu dikeluarkanlah undang-undang OKP, undang-undang keormasan, sehingga yang namanya sekolah itu tidak boleh ada organisasi di luar 2. Jadi boleh hanya ada 2 saja, yakni OSIS dan Pramuka. Di luar itu tidak boleh. GSNI opo kae wis ra oleh. Akhirnya semua menjadi stabil. Nah, kalau iklim politik sudah stabil secara nasional semacam ini, maka berbondong-bondong investasi dari asing masuk ke Indonesia karena sudah percaya. Sehingga akhirnya investasi asing di Indonesia ini waduh meruyak ke sana kemari, semua investasi dengan euforia yang tinggi. Karena banyak investasi maka lahirlah lapangan-lapangan pekerjaan. Nah, kita kebetulan adalah sebuah kawasan yang populasinya besar, cocok Pak. Begitu iklim stabil, investasi masuk, buruh-buruh iki podo mlebu nang lapangan pekerjaan. Di situ terjadi pertumbuhan ekonomi yang bahkan PBB pun memuji kita karena kita pernah mencapai pertumbuhan ekonomi sampai antara rata-rata 7-8%, dianggap sebagai negara kuat baru, menjadi 6 macan Asia, itu salah satunya adalah Indonesia. Nah cuman banyaknya buruh ini juga ya berkah sekaligus juga petaka kalau tidak dimanage dengan baik. Lalu kemudian Pak Harto mengeluarkan jurus yang lain yang disebut hubungan industrialis Pancasila dalam rangka menseimbangkan ekonomi nasional agar tetap kuat, bukan hanya di tingkat lokal domestik tapi juga di kancah internasional. Ekonomi kita harus menang, maka harus ada yang dikalahkan di sana. Memang awal mulanya bagus hubungan industrialis Pancasila ini untuk menyeimbangkan antara tuntutan buruh dengan profit orientednya pengusaha ini diseimbangkan. Maka butuh ada kekuatan yang ketiga, siapa ya? Negara yang mengatur di dalam perundingan segitiga atau tripartite ini. Idealnya begitu, tapi dalam prakteknya seringkali adalah buruh yang dikalahkan oleh negara. Yang dimenangkan siapa? Majikan. Kenapa kok begitu? Iya, karena ekonomi Indonesia di kancah internasional saat itu lebih membasiskan pada comparative advantage, bukan competitive advantage tetapi comparative advantage. Jadi gini, produk-produk Indonesia akan menang di pasar internasional kalau harganya relatif lebih murah dibanding produk yang lain. Tetapi lebih murahnya ini bukan karena kualitasnya aku kok gelegek terus, bukan karena kualitasnya Pak, tetapi karena ongkos produksinya yang ditekan sedemikian rupa. Lalu ongkos produksi yang ditekan ini diambil dari mana? Ongkos produksi kok bisa ditekan? Ya buruh itu yang disuruh berkorban, sehingga yang namanya kebutuhan hidup minimum, kebutuhan fisik minimum, tunjangan, honor dan seterusnya kuwi diabaikan, seringkali dikalahkan. Yang dimenangkan adalah majikan. Pertanyaannya, mengapa majikan yang dimenangkan? Supaya majikan-majikan ini ekspor dan menang di pasar internasional, lalu diharapkan bisa membantu negara untuk membiayai pembangunan negara lewat pajak yang terang benderang, ada juga yang lewat remang-remang. Ya seru dhewe, maksudnya remang-remang iki apa Pak? Ro dhewe lah. Kaya anggota-anggota petinggi-petinggi kae nek reses kan ya padha anu to ning perusahaan bola apa kae. Ya etok-etoke ya sidak inspeksi ning mulih ya mbol apa ngono. Wis ora usah tak terang wis padha cetha dhewe to ngene iki. Itu yang jalur remang-remang. Nah, sehingga ini dipiara, Pak.
dipiara, diperbesar, diberi privilege, kemudahan, keistimewaan, bahkan insentif. Akhirnya ini menjadi ekonomi raksasa baru yang kita sebut sebagai konglomerasi. Nah, lalu ada orang protes lewat sebuah buku dari Asia yang disebut dengan The Ersatz Capitalism itu, Pak. Kapitalisme semu. Nah, itu buku kapitalisme semu itu sejatinya ngeritik, nyemoni, nyindir bahwa ekonomi Indonesia kelihatannya kuat ini karena dibasiskan pada konglomerasi. Cuman konglomerasinya ini bukan konglomerasi yang ditempa oleh mekanisme pasar yang fair, tidak, tetapi konglomerat besar karena memang sengaja dibesarkan, sengaja dipupuk, sengaja dianakmaskan sehingga negara lebih banyak mensubsidi pada konglomerat ini. Begitu menjadi konglomerat, wah, ada yang terganggu. Investasi asing yang tadi tahun 70-an itu masuk ke sini terganggu, Pak, terancam karena ada ekonomi baru yang dideking oleh negara. Lalu kemudian terjadi persaingan dan kalah ini yang investor yang memang fair gitu. Karena kalah dia sambat nang negara induke kono. Ngamuk lah negara Indo sekutu kae. Terus Indonesia dihukum dengan cara kudeta merangkak itu. Penghentian bantuan pesawat F-16, penghentian pelatihan militer di West Point, lalu pembubaran IGGI menjadi Paris Club atau CGI itu, lalu kemudian dihajar lewat moneter Josoros itu sebenarnya adalah hukuman yang berbau kudeta tapi merangkak pelan-pelan. Nah, nanti muaranya adalah reformasi 98 itu. Lah, posisi kaum buruh di mana saat itu? Buruh relatif vis-a-vis, Pak, berhadapan dengan negara dan berada di kubu mahasiswa. Di belakang mahasiswa ada kekuatan-kekuatan yang aku sungkan nyebutkan di sini. Kekuatan-kekuatan terlatih yang juga menjadi logistik bagi mahasiswa dan buruh di depan itu. Aku sungkan nyebutnya. Tapi cetha ta sapa kira-kira ya? Sing loro-loro ati kae lho, Pak. Wes ngono kok liyane meneh opo. Oke, ya. Asep. Aku sebagai sopo iki? Terserah. Sebagai apapun. Ekonom kayak niata. Apa ya? Jadi pacar aku kan buruh. Iku membahas apa sih? Duh. Kale yo ana hari buruh ana Maide kok hari buruh. Kale sing tak kringin nang dunia game ku Maide lek nyeluk ambulan, lek nyeluk pilot macam kebakaran. Nah, kaya ngono. Masale sing bener ku sing di media apa hari buruh ya hari buruh, aja Maide kaya kapitalis, kaya wong luar ae. Kaya ngono lah. Terus Oke. apa ya? Bener. Ket mau aku kring nyindir hari buruh iku kok Jones tenan, kok sengsara tenan uripe. Ya apa ya? Ya sing ngono kula urip. Ana penake kan, ana penake. Aku ngantuk. Terus apa Pak mau bahas e? Wis karepmu lho. Aku bingung soalnya aku iki ya wong Ya masa ya ora wong gak bekerja, buruh ya gak buruh, karyawan ya gak pengangguran juga pengangguran. Tapi yang ini aku apa ya istilahnya? Solidaritas aja. Ya solidaritas lah. Ingin apa ya? Ingin euforiakan hari-hari 1 Mei ini. Jadi untuk menanggapi hari buruh yang dilaksanakan hari ini ya cuma apa ya mendikit apa yang mengutip kesimpulan bahwasanya apakah hari buruh itu harus dengan kegiatan demo dan kegiatan apa ya istilahnya berkerumun di balai kota atau di gedung-gedung apa istilahnya pemerintahan untuk menyuarakan pendapat. Karena selama yang saya ketahui hari buruh yang saat ini masyarakat yang notabene itu para karyawan dan para pekerja itu bukan hari buruh yang dulu pertama kali disuarakan di
luar negeri, terutamanya di Amerika. Karena memang dulu adalah sebuah kebutuhan untuk warga Amerika, khususnya di kalau semengertiku itu St. Louis, Missouri. Ya di Amerika sebelah ndi gak ngerti aku, mbok kulon mbok wetan. Lah itu kan di sana itu diceritakan bahwasanya hari buruh itu timbul karena adanya suatu kebebanan terhadap pekerja, terutamanya tukang potong kayu di sana, karena kerja di sana itu 16 jam satu hari. Nah, atas kebebanan itulah mereka membuat sebuah organisasi yang untuk mendapatkan keringanan, terutamanya perihal jam kerja. Nah, setelah sudah mendapatkan keringanan jam kerja yang sebelumnya 16 jam menjadi 8 jam, ya mungkin hari buruh cuma sebagai peringatan, bukan sebagai aspirasi yang lain gitu. Nah, kalau memang ada aspirasi selain jam, ya mungkin tentang jaminan kesehatan, jaminan sosial dan lain sebagainya, ya mungkin itu kebutuhan dari para pekerja itu sendiri. Tapi saya juga mengusahakan apakah hari buruh yang sebagai buruh itu berdemo untuk kepentingannya sendiri, tetapi tidak melihat yang dipikirkan oleh majikannya atau bos-bosnya. Soalnya saya juga melihat dari sisi manajernya yang menjadi atasan dari seorang buruh itu sendiri juga bingung. Saya sebagai roda manajer yang memanage perusahaan ini biar berjalan surplus, yang ternyata buruh ini malah membebankan perusahaan milik saya. Kalau misalkan saya seorang manajer dan perusahaan saya ini tidak berjalan lancar dalam perihal roda pergerakan perekonomian, nah takutnya nanti buruh ini dalam menekan perusahaan yang notabene itu tidak memberikan komisi, tidak memberikan jaminan, ya mau pilih yang mana, di PHK atau masih diterima, tapi dalam artian harus menerima apa adanya yang diberikan oleh manajernya. Karena manajer juga berpikiran bagaimana caranya perusahaan milik saya ini yang bagi manajer ini akan masih tetap bertahan dengan keadaan perekonomian yang tidak bisa diramalkan seperti itu. Syukur kalau perusahaan itu sehat, dalam artian setiap tahun surplus. Nah, kalau saya ini tadi melihat dari sisi yang tidak surplus gitu. Nah, memang mutu dari setiap perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian itu berbeda-beda, tergantung dari yaitu tadi konglomerasi kerjasama dan networking dari setiap perusahaan itu tadi. Nah, sebagai buruh, kalau saya nanti kalau misalkan merasakan apa yang dirasakan buruh, ya saya juga harus melihat sisi dari saya pribadi dan juga dari sisi perusahaan itu tadi gitu. Bukan hanya ingin menjejaskan diri sendiri terus. Nah, saya kan juga melihat keadaan sekitar, apakah keadaan sekitar itu memang demikian. Kalau tidak sesuai dengan demikian, maksudnya enak-enak aja perusahaan yo surplus terus, ya otomatis aku minta istilahnya jaminan sosial, minta jaminan kesejahteraan seperti itu. Tapi kalau perusahaan yang notabene ini tidak stabil dalam perekonomian, ya saya memaklumi, kemudian ya untuk hal komisi terus jaminan sosial dan jaminan kesejahteraan ini saya jeda atau saya pause untuk kemudian hari setelah perusahaan yang saya miliki ini stabil lagi. Ya itu dah polemik yang dimiliki oleh buruh, yang dimiliki oleh perusahaan seperti itu. Terima kasih. Oke. Pak, monggo. Saya langsung. Ini sudah. Oh ya, melanjutkan ke ini. Untuk media ini khusus Pak. Durasi dawa apa kok?
ngomentari ini menindaklanjuti Asep. Habis muter-muter Asep bingung saya. Terus jadi gini Asep. Ya Pak. Ada yang bertanya, kenapa sih orang-orang Indonesia itu lebih suka menjadi buruh? Itu betul orang bertanya. Saya jawab, mengapa orang Indonesia lebih suka menjadi buruh? Karena dengan menjadi buruh itu risikonya sedikit. Kalau ada yang dirasa merugikan, tinggal protes, tinggal mogok, tinggal demo. Kalau tidak ada yang tuntut, ya alhamdulillah, berarti oke-oke saja. Jadi sesuai UMR, sesuai UMK, sesuai UMP, berarti aman gitu. Risikonya kecil. Nah, andaikan rakyat Indonesia ini diberi peluang di sektor non buruh, misalnya dengan entrepreneurship, itu sebenarnya rakyat Indonesia akan memilih menjadi seorang entrepreneur ketimbang menjadi jongos. Pertanyaannya, mengapa orang Indonesia sekarang memilih jongos ketimbang entrepreneur? Karena negara tidak rela. Sebab saya tidak tahu yang dilindungi negara ini siapa, supaya perusahaan-perusahaan besar ini tetap eksis, lalu membantu perekonomian Indonesia, sehingga kebutuhan tenaga kerja itu bisa dipasok dengan gampang oleh rakyat dan harganya murah. Sebab kalau rakyat akan noleh ke entrepreneurship dan di sana lebih menjanjikan, maka akan terjadi kelangkaan tenaga kerja di Indonesia, dan itu berakibat harga tenaga kerja akan naik. Dan kalau ini yang terjadi, perusahaan akan kolab. Kalau perusahaan kolab, yang rugi negara. Tadi yang saya omong itu loh, yang remang-remang itu loh. Ya. Bukan yang secara pajak. Kalau secara pajak, entrepreneur bisa menggantikan. Begitu perusahaan multi corporate minggat, pemerintah tidak perlu takut kehilangan pajak, akan digantikan oleh sektor entrepreneur yang juga bayar pajak. Tapi bukan itu yang diberati sebenarnya, yang remang-remangnya ini loh. Itu yang diberati. Nah, sehingga akhirnya entrepreneurship ini seolah-olah kayak diberi peluang tapi di-ngel-ngel, diberi ruang tapi dipersulit, Pak. Misalnya Sudah tidak bisa memberikan lapangan kerja, begitu rakyat bisa membuat lapangan kerja sendiri dengan cara entrepreneurship, belum sampai usaha itu sudah rantai perizinannya demikian panjang. Ditanya NPWP-nya, ditanya surat kelayakan, ditanya surat domisili usaha, ditanya SIUP-nya, ditanya TDP-nya, ditanya HO-nya, ditanya semacam-macam, Pak. Belum AMDAL, belum IPAL dan seterusnya. Yang ini belum beroperasi perusahaan. Kalau ini udah dipenuhi misalnya ya, sekian rantai perizinan tadi, terus beroperasi. Kok teko meneh, Pak? Datang lagi. Kamu sudah izin merek? Belum, ngono tuh, Pak. Ini sudah terregistrasi dinas belum? Ini sudah sertifikasi halal belum? Wono ae, Pak, sing digolek iki. jadi wedi ya Pak ya. Jadi akhirnya yang namanya rakyat ini akhirnya udahlah jadi buruh, jadi jongos saya gampang, resikonya sedikit. Ketimbang entrepreneur ya dipeloro malah direpoti seperti itu. Nah, saya tidak tahu kenapa sektor ini tidak pernah mengalami deregulasi maupun debirokratisasi, Pak, supaya entrepreneurship ini benar-benar bisa menjadi pilihan pertama, baru pilihan kedua adalah menjadi jongos. Nah, saya mencoba menghubungkan tadi, Pak, negara yang butuh perusahaan kakap secara terang maupun secara remang, lalu perusahaan kakap akan tetap bercokol kalau tenaga kerja upahnya murah. Bagaimana agar upahnya murah? Maka rakyat harus tidak punya pilihan lain selain jongos atau buruh, sehingga upahnya akan bisa murah. Sesuatu kalau langka mahal, kalau tersedia banyak kan murah. Nah, bonus demografi yang dinikmati Indonesia, yang harusnya merupakan berkah, hari ini sulit dimanajemen ini menjadi berkah karena memang pertimbangan-pertimbangan politis seperti itu, Pak. Saya mengatakan begini, tidak berarti negara secara keseluruhan punya tabiat seperti itu, enggak. Tapi saya tidak tahu kenapa ini terjadi.
Berarti ada lini-lini di dalam negara itu yang tabiatnya belum baik. Saya ganggu itu anu. Terus ke arah mana ini? Terus ke soal ini Pak. Tripartit tadi. Kalau ongkos buruh dinaikkan, upahnya, tunjangannya, salary-nya, HR-nya, cutinya, lemburnya itu diperhatikan, maka itu akan berpengaruh pada harga pokok produksi. Ongkos produksinya akan ikut meningkat karena harus memenuhi tuntutan buruh. Kalau ongkos produksi meningkat, maka harganya dibanderol ikut meningkat. Kalau ini disandingkan di pasar internasional dengan produk sejenis, maka kita akan kalah. Kenapa? Karena kita masih berkutat pada wilayah comparative advantage, belum competitive advantage. Maksud saya begini, kalau produk Indonesia kualitasnya sama dengan produk-produk sejenis yang ada di luar negeri, maka kita akan bisa bersaing. Masalahnya produk kita ini secara kualitas kalah. Lah karena kalah kualitas, maka kita harus menang di sektor harga. Harganya harus jauh di bawah harga rata-rata pasar internasional. Caranya gimana? Harus ada yang kita jadikan tumbal. Majikan ora mungkin, ya buruh lah. Kira-kira ngono, Pak. Lah, terus kenapa kok ada orang kadang-kadang malu disebut buruh? Itu kaitannya hanya eufemisme Orde Baru. Orde Baru dulu terkenal sebuah rejim yang sangat suka menggunakan eufemisme, penghalusan bahasa. Ya wis lah le anjene kowe sungkan disebut buruh, wis tak ganti istilahnya karyawan. Nah, kan lebih halus lah. Pegawai lebih halus. Padahal hakikatnya sama. Buruh itu ya buruh, pekerja ya buruh, jongos ya buruh, karyawan ya buruh, manajer pun juga buruh. Siapapun yang bukan owner adalah buruh. Manajer mulai yang top, yang middle, yang bottom sampai kuli-kulinya itu semua adalah faktor produksi, yakni buruh. Lah karena sesama faktor produksi yang bernama buruh, maka sebenarnya dalam pengistilahan saja kita dibeda-bedakan supaya ada yang merasa prestise gitu ya. Kalau disebut bagian selling ngono lah keren loh Pak. Selling ngono. Nah nek disebut kowe iki apa? Saya jongos bagian dodolan ora pantes. Tapi nek selling ngono. Kan keren ngono. Marketing director ngono. Padahal mimpin sales sak pelton ngono. Ayo Pak gantian sampean sekaligus closing. Nah, kira udah cukup lengkap Pak ya. Oke. Rong SKS. Oke, mungkin ke teman-teman aja. Ada tambahan teman-teman? Oh, enggak ada. Oke. Closing, Pak. Closing. Oke. Barangkali banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari hikayat Hari Buruh ya, Hari Buruh ini. Saya jadi tercerahkan. Saya tidak ingin menggunakan lagi kata May Day. Saya lebih serak menggunakan kata Hari Buruh gitu aja. Aku hari jongos. Karena kita sudah hidup dan berkomitmen dengan sesama bahwasanya kita adalah bagian daripada sistem yang memang diberlakukan sebagaimana mestinya seperti ini, sehingga perlu untuk merefleksikan kembali sebenarnya menjadi manusia itu sebenarnya hakikatnya juga adalah pelayan. Tapi kita melayani siapa dan untuk apa itu menjadi perenungan yang jauh lebih mendalam lagi. Sehingga kalau kita ditanyakan untuk apa kita melayani sesuatu, tentunya kita sebenarnya tujuan akhir dari manusia adalah melayani sesama manusia. Secara kolektif kita ingin mendapatkan hak dan kelayakan sebagai manusia yang utuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kita semua bersyukur masih bisa merasakan hari libur di Hari Buruh ini.
kita ucapkan terima kasih pada narasumber kita Pak Didin dan sekaligus owner. Ya, terima kasih kepada teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi.